Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, eh, untuk pertemuan kelima kali ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi mazidah. Alhamdulillahilladzi an'ama Allahu ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, anak-anak dimanapun Anda berada, selamat pagi, sore, siang, malam. Dimanapun Anda sedang belajar sekarang, kita sampai di bab 5. Bab 5 ini akan membahas tentang sujud, dimana kita spesifiknya akan membahas tentang 3 jenis sujud. Yang mana perlu diketahui dari awal, 3 jenis sujud ini bersifat atau mempunyai hukum sunnah. 3 sujud tersebut yakni sujud syahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Untuk lebih jelasnya, silahkan Anda simak video ini sambil membuka atau memperhatikan layar atau membuka buku halaman berapa ini? Halaman 79. Oke, ini peta konsepnya: sujud syahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Bagaimana landasan dalil naklinya dan bagaimana cara praktiknya. Oke. Dan nanti juga saya akan tambah hikmahnya untuk hikmah dari melakukan sujud-sujud tersebut ini apa saja. Oke. Mari renungkan. Mari kita renungkan, banyak orang harus dibantu dengan tabung oksigen untuk bernafas, dibantu dengan kaki palsu dan tongkat untuk berjalan, untuk berbicara menggunakan bahasa isyarat, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Pernahkah mereka berputus asa atau menyesali dengan keadaan tersebut? Ternyata mereka tetap optimis dan selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi, 3 sujud ini tadi itu digunakan dalam waktu yang berbeda-beda. Tidak selalu setiap saat bisa sujud ini, ya. Ya nanti kita bahas satu-satu. Sujud yang pertama adalah, oh ya, sebelum kita masuk pembahasan spesifiknya, why kita harus bersujud atau kenapa manusia itu sejatinya harus sering-sering bersujud. Kenapa? Why? Nomor 1. Kenapa manusia itu harus sering bersujud? Karena sujud merupakan kondisi terendah manusia. Maksudnya kondisi merendahkan diri paling rendah dari seorang manusia. Apabila kita berjalan di depan orang tua mungkin agak membungkukkan badan, itu artinya kita harus sopan dan merendahkan diri kita terhadap orang yang lebih tua. Nah, itu salah satu bentuk merendahkan. Tetapi ada yang lebih dan paling rendah, titik di mana paling rendah manusia, yaitu ketika manusia tersebut meletakkan kepalanya ke bawah atau ke tanah. Nah, itu pertama. Sujud adalah kondisi terendah manusia. Merendahkan diri paling rendah. Kenapa kok merendahkan diri paling rendah? Karena ya memang manusia itu sejatinya wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan manusia dengan lemah. Kenapa kita harus mengakui diri kita lemah? Agar kita tidak selalu melangit. Kita itu manusia yang diciptakan dari tanah. Kita tidak boleh bersifat langit. Kita tidak boleh bertakabur alias sombong, arogan. Dengan sering menyadarkan, dengan sering kita melakukan sujud, maka sejatinya kita telah
mensugesti pikiran kita bahwasanya kita tidak boleh memiliki sifat-sifat langit, sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sombong seperti itu. Jadi dengan hikmah yang pertama adalah dengan membiasakan sujud, kita mengeliminasi atau membunuh sifat sombong tersebut. Yang mana sifat sombong itu adalah sifatnya iblis ya. Kalian tahu kenapa iblis itu dikeluarkan dari surga? Ya karena memiliki satu sikap sombong itu. Iblis tidak dikeluarkan karena melakukan dosa besar. Iblis adalah awalnya adalah makhluk yang paling taat sama Allah. Tetapi kenapa dikeluarkan dari surga? Karena ia tidak mau hormat, tidak mau sujud kepada manusia pertama yaitu Nabi Adam. Tidak mau sujud dalam rangka hormat. Karena apa? Karena sombong. Karena satu dosa tersebut, maka iblis dikeluarkan dari surga dan akan bersumpah untuk mengganggu anak cucu Adam sampai yaumil kiamah nanti, sampai hari kiamat nanti. Karena dosa apa? Karena satu dosa saja, yaitu sombong, ya. Maka jangan pernah kita melakukan sombong. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Allah pernah berfirman bahwa sombong itu adalah pakaianku, pakaian kebesaranku. Dan ya kita sebagai manusia tidak boleh memakai pakaian kebesaran Allah. Ya kalau Allah sombong itu ya pantas karena Allah itu mampu akan segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha sempurna. Allah menciptakan kita semua. Tapi kalau manusia sombong, apanya yang mau disombongkan? Semuanya itu milik Allah. Apanya? Kamu memiliki harta yang kaya. Harta kaya itu milik Allah. Harta yang banyak itu milik Allah. Kamu memiliki badan yang bagus. Badan bagus itu ciptaan Allah. Kamu memiliki wajah yang tampan. Wajah tampan itu kreasi Allah. Semuanya indallah. Wa kullum min indillah. Semuanya itu dari Allah. Jadi nggak ada yang manusia patut sombongkan, ya. Oke, kembali lagi. Kenapa kok harus sujud ya? Karena semakin kita sering sujud, semakin kita mensugesti diri kita bahwa kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh arogan. Kita tidak boleh memakai pakaian kebesaran Allah, yaitu sombong. Dan kita tidak boleh seinci lebih dekat pada iblis dengan melakukan dosa sombong. Itu pertama. Nomor dua adalah kenapa kita melazimkan sujud? Kenapa? Hikmahnya itu apa? Nomor dua, di mana posisi kepala kita saat sujud? Ya, betul sekali. Posisi kepala manusia ketika dalam kondisi sujud adalah di atas tanah, sejajar dengan kakinya, merendahkan diri. Poin nomor 2 ini adalah di atas tanah, ya. Di tanah, menempelkan kepala kita, yang mana kepala kita itu bagian paling indah, bagian paling tinggi, bagian paling terhormat dari tubuh manusia, tapi kita rendahkan ke tanah. Untuk apa? Sejatinya, pada saat seseorang itu bersujud, maka ia telah mengingatkan pada dirinya sendiri bahwasanya khairul dzikrul maut, khairul dzikrul maut. Sebaik-baiknya zikir adalah mengingat kematian. Ketika orang bersujud, maka ia mengingat tanah. Ia mengingat asal-usul penciptaannya, bahwa kita itu, semua manusia itu berasal dari saripati tanah, berasal dari zat yang sama, tidak ada yang beda. Tidak ada manusia yang tercipta dari tanah yang lebih mulia daripada satunya. Enggak, semuanya itu sama, ya. Jadi satu itu mengingatkan dari mana kita tercipta. Dari saripati tanah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, kita tercipta dari pancaran air yang hina, mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat talaib. Ya, jadi ya kita balik lagi hasilnya. Kalau kita ingat asal penciptaan kita, ya seharusnya kita ingat jati diri kita dan tidak akan sombong tadi. Yang kedua, setelah kita ingat asal usul penciptaan kita, ya kita dengan bersujud, maka kita akan mengingat kemana tempat kembali kita. Kita sujud
menaruh kepala kita di atas tanah. Kita tercipta dari tanah dan akan kembali. Kita tercipta dari tanah. Kita makan makanan yang tumbuh dari tanah. Tubuh kita adalah tanah. Substansi tubuh kita adalah tanah dan kita akan kembali ke tanah. Jadi setelah kita mengingat asal-usul kita dari tanah, maka yang kedua, setelah melakukan sujud, maka kita harus ingat bahwasanya kita akan kembali ke tanah. Kita akan dikubur di tanah lagi. Oke? Jadi seperti itu. Dengan semakin sujud, semakin sering sujud, maka kita menstimulasi pikiran kita. Kita sering mengingatkan kepada diri kita secara tidak langsung bahwasanya ya tempat kembali kita pada akhirnya adalah tanah. Oke? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa harus sujud? Sujud disebutkan dalam sebuah hadis. Sujud adalah kondisi yang terdekat dari seorang hamba dengan Tuhannya. Ada dua kondisi di mana seorang hamba mencapai titik kedekatan paling intim dengan Tuhannya. Yang pertama adalah dengan membaca Quran, yang kedua adalah dengan sujud. Ketika seseorang bersujud kepada Allah, maka secara langsung orang itu mengakui bahwasanya dirinya itu powerless, dirinya tidak tanpa kekuatan. Sujud itu adalah aksi konkret dari pernyataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita itu tidak punya power, kita tidak punya daya, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya kuasa apa-apa untuk mengubah satu hal kecil pun illa billah, kecuali atas izin Allah. Ketika kita sujud, maka itu pengakuan kita bahwasanya kita itu lemah, ya. Dan sujud adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Maka dari itu, Nabi selalu memperbanyak doanya dalam sujud. Mengapa Nabi itu sangat lama dalam sholat? Karena dalam setiap sujudnya Nabi itu memperbanyak doanya. Karena ketika kalian berdoa di dalam sujud, yang mana sujud adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, maka semakin besar potensi doa itu dikabulkan oleh Allah. Jadi setidaknya ada 3 hikmah tersebut yang mendasari why you should doing sujud. Kenapa kamu harus bersujud? Oke. Saya review singkat. Yang pertama, sujud adalah kondisi merendahkan diri paling rendah terhadap Allah. Kita mengakui kelemahan kita mengakui tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Dan pengakuan tersebut lama-kelamaan akan mensugesti kita dan menjauhkan kita dari perilaku sombong dan arogan. Yang kedua, semakin sering kita sujud, maka kita semakin sering mengingat kematian, bahwasanya kita diciptakan dari tanah, kita makan dan hidup dari tanah, dan juga kita akan kembali dikubur ke dalam tanah. Yang ketiga, sujud adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya, maka perbanyak doa. Oke, itu prolognya. Mari kita bahas secara konkret satu persatu. Sujud.